Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Bapak Azhari selaku dosen Arkomi, dan yang sama-sama kami hormati juga teman-teman sekalian yang telah bersedia untuk mendengarkan presentasi dari kami. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Muhammad Taufik Riyadi, Kevin Zamzami, ada Hafiz, ada Hans, ada Rizky Susilo, dan ada Joshua. Ingin menjelaskan Turing Machine. Mesin Turing adalah model komputer teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing yang bersifat sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Walaupun model ideal ini ditemukan sebelum komputer dibangun, model ini diterima di kalangan komputer sains sebagai model komputer yang sesuai untuk menentukan suatu fungsi dapat diselesaikan oleh komputer atau tidak. Ditemukan oleh Alan Matheson Turing, seorang matematikawan sekaligus komputer sains Inggris pada tahun 1936. Turing telah menjadi bapak artificial intelligence. Sebuah mesin Turing terdiri dari barisan sel atau memori yang tersusun berupa suatu pita atau tape yang berisi array atau deretan sel-sel penyimpanan. Setiap sel mampu menyimpan sebuah simbol tunggal dan tidak boleh lebih. Pita mesin Turing tidak memiliki sel pertama dan sel terakhir. Jadi di sel pertama dan di sel terakhir akan kosong atau dinamakan dengan blank. Pita juga memiliki head yang dapat bergerak ke kanan atau ke kiri untuk membaca input dari pita dan sekaligus bisa melakukan penulisan pada pita atau mengubah isi pita. Dengan proses seperti itu, mesin Turing memiliki ungkapan apapun yang bisa dilakukan oleh mesin Turing sudah pasti bisa dilakukan oleh komputer. Selanjutnya slide 4, perintah mesin Turing itu diibaratkan sebuah pita dengan robot kecil yang membaca isi sel pita. Pada setiap langkah komputasi, mesin ini akan mengubah isi dari sel yang akan aktif. Dengan kata lain, mesin ini dapat membaca suatu isi sel pada pita, lalu mengubah status dari komponen baca atau tulis writing, dan mengubah posisi pita ke kiri atau ke kanan. Dengan kata lain, mesin ini dapat melakukan move atau pergerakan yang mana mesin ini tahu posisinya di mana dan mau kemana. Itulah sebabnya mesin ini mengenal proses write, move, and read. Ya, jadi saya akan menjelaskan contoh kerja mesin Turing atau prinsip mesin Turing. Yang pertama, dimulai dari saya menjelaskan, mungkin ini gambar apa ya? Itu yang ada garis warna biru dipisah-pisah dan isinya ada bilangan biner. Itu adalah pita. Pita yang isinya adalah sel-sel 01, 01, 00, 111, 01. Dan yang segitiga Q0 adalah head kepala ya. Jadi dia first state-nya si state nanti. Jadi first state-nya ada di situ. Di segitiga menunjuknya kan ke angka 1 di keberapa itulah ya. Nah, bawahnya itu ada statement-statement atau algoritma di mana nanti si Q0 ini bergerak dan melakukan beberapa prosedur sesuai dengan statement yang ada. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kalau mesin Turing mengenal read, write, and move. Jadi yang mesin Turing bisa membaca sebuah sel dalam sebuah pita, dan dia juga bisa menghapus dan menulis sebuah sel dalam sebuah pita, dan dia juga bisa bergerak ke lain-lain sel. Tapi dalam mesinnya sendiri yang bergerak itu bukan robotnya, tapi yang bergerak adalah pitanya. Tapi kurang lebih seperti itu. Nah, Q0 ini bisa kita lihat gambarnya. Q0 itu tulisan 1/10 kan ya. Nah, itu maksudnya 1 diganti 0. Maaf, tadi 1/0 maksudnya. Itu maksudnya 1 diganti 0, lalu bergerak ke L, yang mana L adalah left, bergerak ke kiri. Berarti Q0 akan bergerak ke kiri, dan angka 1 yang ditunjuknya itu akan berubah jadi 0. Nah, seperti itu. Dia berubah jadi 0. Lalu dia bergerak ke sebelah kiri. Lalu
ada statement lagi berikutnya. 0 diubah menjadi 1, tapi key 1 tidak bergerak ke kiri maupun ke kanan. Karena itu cuma koma, habis itu udah nggak ada apa-apa lagi ya kan. Nah, artinya dia cuma bakal ngeubah sel si pita, tapi dia nggak bergerak kemana-mana. Nah, setelah diubah, yang tadinya 0 jadi 1. Lalu dia berubah jadi key 2. Tadi kan habis key 0, key 1, key 2. Berarti dia ada di current state kedua. Lalu dia balik lagi. Tapi dia bilang angka 1 diubah menjadi 1. Lalu ke kanan. Nah, karena itu udah tetap 1. Karena si angka 1 itu emang sudah 1. Jadi dia tetap 1. Ya, dia pindah ke kanan dan balik lagi jadi key 0. Kalau misalnya program ini begitu terus, dia bakal melakukan looping. Dia akan melakukan itu terus. Oleh karena itu, mesin Turing juga mesti punya yang namanya help key H, yang artinya programnya telah selesai. Seperti itu. Itulah barusan prinsip sederhananya dari mesin Turing. Sebenarnya mesin Turing ini sederhana, cuman bisa menentukan apakah suatu proses bisa dikerjakan oleh komputer atau tidak. Karena apabila mesin Turing bisa mengerjakan suatu proses, maka komputer pun bisa mengerjakan suatu proses. Selanjutnya slide 10. Mesin Turing seperti di slide sebelumnya dijelaskan bahwa mesin Turing itu melakukan pekerjaannya dengan input, proses, dan output. Mesin Turing dibagi ke beberapa tapel, yaitu ada key, kita bilangnya huruf key ya, current state, yaitu keadaan saat itu yang tadi dicontohkan di slide ke-5 ya. Nah, selanjutnya sigma, yaitu simbol input, gamma, simbol pada pita, habis itu delta, fungsi transisi, S sebagai state awal, harusnya tadi bukan key H. Tadi state awalnya key 0. Harusnya bukan key 0 ya, harusnya state awalnya S. Nah, selanjutnya ada F, state akhir. Yang dimana halt, berarti program sudah berhenti. Pada slide ini, saya akan membahas mengapa Turing itu penting. Turing adalah dasar dari komputasi modern. Tanpa Turing, mungkin perkembangan komputer tidak akan sama seperti yang ada pada hari ini. Mengapa demikian? Pertama, kita harus tahu apa itu Turing Complete dan bahasa pemrograman apa yang menjadi contoh pengguna konsep ini. Ada beberapa contoh bahasa pemrograman yang mengikuti konsep Turing Complete. Misalnya, C#, C++, dan Java. Pada dasarnya, Turing Complete adalah sebuah sistem yang memiliki beberapa kriteria, yaitu 1. Bisa melakukan semua hal yang dilakukan oleh mesin Turing. 2. Bisa menciptakan pita memori sepanjang yang dibutuhkan oleh masalah yang sedang diberikan. Dan ketiga, bisa memiliki if-else statement. Pada dasarnya, komputasi pada saat ini sangatlah berpengaruh pada data yang berada pada memori. Jadi, dengan menggunakan if-else statement, maka kita bisa mengatur sebuah algoritma agar bertindak sesuai dengan data yang ada. Memori yang fleksibel juga diperlukan karena tiap masalah atau tugas pada komputer membutuhkan jumlah memori yang berbeda-beda. Nah, dengan sistem seperti ini, maka secara teori, Turing Complete bisa melakukan apapun yang nantinya bisa dilakukan oleh komputer. Jadi, jika ada yang tidak bisa dilakukan oleh mesin Turing, maka kemungkinan besar tugas atau masalah tersebut memang tidak akan pernah bisa diselesaikan oleh komputer. Kesimpulan, mesin Turing adalah sebuah konsep untuk menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan suatu mekanisme yang sederhana. Mekanisme ini terdiri dari sebuah pita memori dan head yang bisa melakukan write, read, serta bergerak ke kanan dan ke kiri. Mesin Turing bisa melakukan semua hal yang bisa komputer lakukan. Jadi, jika ada sebuah masalah yang tidak bisa diselesaikan menggunakan mesin Turing, maka kemungkinan besar masalah itu tidak akan pernah bisa diselesaikan oleh komputer manapun.